Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kosasi dalam rangka kita mencermati bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dalam rangka kita meningkatkan keterampilan bersama dalam rangka membaca Al-Quran sebagai kitab suci pedoman kita sebagai umat Islam. Rekan-rekan yang saya cintai, kali ini saya akan mencoba mencermati bacaan surat Al-Kautsar ya. Surat ini sangat pendek, hanya 3 ayat, namun ini sangat penting kita cermati karena pengalaman saya pernah mendengar seorang imam di ayat kedua itu ada kekeliruan. Nah ini untuk kita perbaiki semua, dan siapa tahu kita juga termasuk salah seorang yang keliru dalam membacanya. Tapi saya yakin di antara rekan-rekan sudah banyak yang faham dan fasih membacanya. Namun demikian rekan-rekan, sengaja saya buat video ini sebagai peringatan bagi kita semua, dan juga mudah-mudahan rekan-rekan yang pernah membaca keliru juga terkoreksi dengan adanya video ini. Baik rekan-rekan, kita baca dari awal surat Al-Kautsar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, ini adalah gunnah. Ya, dalam ilmu tajwid setiap nun dan mim yang bertasdid maka hukumnya ada gunnah. Dibacanya panjang ya, panjang bisa 3 sampai 5 harkat. Ya, sampai berdengung ke hidung. Ini bagi qori dan qori'ah ya, atau imam, ini kesempatan untuk mengeksploitasi seni baca Al-Quran ya, lagamnya yang bagus di sini. Gunnah ya, 3 sampai 5 harokat. Kemudian setelah na di sini ini mad asli karena ada fathah ketemu alif. Kita tahu bahwa dalam ilmu tajwid ada 3 huruf yang asalnya tentang mad ini, yaitu alif, waw, dan iya. Alif itu manakala sebelumnya ada fathah, seperti di sini ada nun di fathah, kedepannya ada alif, jadi dibaca 2 harokat. Kemudian yang kedua waw, apabila sebelum waw itu hurufnya dhammah dan wawnya waw mati, maka itu juga panjang 2 harokat. Kemudian yang ketiga iya mati dimatikan oleh kasroh, maka itu juga termasuk mad asli atau mad tabi'i. Nah, mad tabi'i ini bisa panjangnya bisa melebihi 2 harokat manakala kedepannya itu ada huruf lain, antara lain huruf alif ya, huruf alif atau alif yang berharokat dalam hukum ilmu tajwid disebut hamzah. Kalau ada mad asli atau mad tabi'i kedepannya menghadapi huruf hamzah atau alif yang berharokat, maka panjangnya bisa 5 bisa 6 ya. Kalau hamzah itu 1 kalimat, maka itu bisa sampai 6 harokat atau 3 ketukan. Tapi kalau hamzahnya itu di lain kalimat, maka di lain kata, maka panjangnya cukup 5 harokat maksimal. Nah, di sini di surat Al-Kautsar ini na-nya ini mad asli, kedepannya ada hamzah. Inna a'taina. Nah, a'taina ini hamzahnya ke kalimat selanjutnya, a'taina kal kautsar.
Jadi ini panjangnya hanya bisa sampai 5 harkat. Namanya mad jaiz munfasil. Kalau di dalam satu kalimat a-nya jaa, yaji'u, ya, su'a, itu hamzahnya dalam satu kata itu, satu kalimat itu, maka itu panjangnya bisa sampai dengan 6 harokat. Nah di sini a-nya itu berpisah ya di kalimat lain. Jadi inna a'tayna. Nah ini kalau baca santai itu bisa 5 ya harkat. In gunnah, na mazharin fasil bisa sampai 5 harkat. Tapi kalau dalam bacaan yang tartil tapi ini cepat, itu bisa dikurangi sesuai dengan kondisi. Jadi in gunnah, na nya 5 harkat, kemudian a'tayna, ingat ada hamzah dengan ain. A ini hamzah atau alif ini adalah di pangkal kerongkongan, kalau ain di pertengahan kerongkongan. A'tayna, to ya, jangan, bukan tak, bukan a'tayna, tapi a'tayna. Toi di sini ada iya mati oleh fathah, to-nya di fathah kemudian mematikan iya, maka a'tayna ini lembut ya, lembut. Inna a'tayna. Nah di sini ya, nah di sini ada fathah ketemu alif. Nah ini mad asli, ini yang asli hanya 2 harkat. Inna a'tayna kal, karena kedepannya kaf bukan hamzah atau alif. Kal kautsar, ya. Kal kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Kau ini juga waw huruf lain ya, karena dimatikan oleh fathah. Jadi jangan kalau kautsar bukan, tapi kal kautsar. Lembut ya, kautsar. Di sini ro dimatikan oleh fathah maka agak tebal. Inna a'tayna kal kautsar. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, ini li-nya pendek. Nah saya pernah menyaksikan dan mendengar seorang imam membaca fasholli li rabbika wanhar, maka itu keliru ya, maknanya akan lain karena ada tambah iya itu. Fasholli keliru, tapi fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar, di sana tidak ada yang dipanjangkan, tapi bacanya santai saja. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar di sana agak tebal juga karena ro dimatikan oleh fathah. Kemudian inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka. Inna, na-nya jangan dipanjangkan. Kalau dipanjangkan juga jadi keliru lagi maknanya. Tapi inna syani'aka huwal abtar. Inna sa di sana mad asli ya, asli itu 2 harkat. Syani'aka, ka-nya pendek ya, syani'aka huwal abtar, jangan huwal abtar ya, ada baca huwal akbar, wal abtar, tapi wal abtar. Ba-nya ini adalah huruf qalqalah, jadi bunyi ba-nya itu harus ada pantulan ya. Wal abtar ya, ba adalah salah satu huruf yang apabila dimatikan oleh fathah, oleh kasroh, oleh dhamma itu harus ada bunyi pantulannya. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu kalau diputus-putus ya. Kalau dibaca sambung, maka jangan lupa sudah saya sampaikan bahwa harkat terakhir daripada akhir ayat harus diucapkan. Seperti bismillahirrahmanirrahim, inna ya.
Mi-nya itu harus diucapkan. Jangan bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ya. Kecuali di ayat yang kedua itu. Ya, karena itu dimatikan. Jadi kalau disambung dari bismillah, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi inna a'tainakal kautsar, ro-nya itu jangan dibuang, fathahnya itu kalau disambung, kautsar fasholli lirabbika wanhar, baru inna syani'aka huwal abtar. Nah ini rekan-rekan, walaupun 3 ayat tapi itu cukup rumit kalau memang kita membacanya dengan baik. Itu cukup panjang ya napas di dalam ayat-ayat ini, karena ada gunnah, ada majaidun basil, ada mad arid disukun ya kalau berhenti dengan sempurna. Juga jangan lupa ada huruf qalqalah, ba yang dimatikan oleh patah di akhir ayat wal abtar. Nah, jadi itu rekan-rekan saya kira cukup jelas. Sekali lagi kami mohon kawan-kawan yang pernah membaca keliru, baca fasholli ya, itu mohon diperbaiki, tapi bacanya fasholli li rabbika wanhar. Terus inna, jadi mohon dirubah inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, jangan itu keliru. Jadi inna syani'aka huwal abtar. Jadi panjangnya hanya di sya aja, inna syani'aka huwal abtar. Jadi rekan-rekan kembali lagi bahwa itulah ilmu tajwid yang memang harus disertakan dalam bacaan Al-Quran kita. Ya, ketahui para ulama bahwa tartil dalam baca Al-Quran itu yaitu ilmu tajwid. Ada ayat Quran kan, warattilil Qur'ana tartila. Ya, tartil di sana menurut para ulama adalah tajwid. Pengeterapan ilmu tajwid dalam baca Al-Quran itu menurut para ulama adalah wajib ain. Jadi semua orang yang membaca Al-Quran wajib menggunakan ilmu tajwid, walaupun belajarnya itu fardu kifayah, tapi semua orang harus tahu, semua orang kala kita membaca Al-Quran. Yaitu rekan-rekan, saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf ada segala kekurangannya dari saya. Insya Allah bertemu di kesempatan yang lain dengan surat yang lain. Jadi mari kita semua telusuri, sama-sama menelusuri, dan pada rekan-rekan yang mungkin ada masukan-masukan silahkan di komen ya. Komen, saya juga manusia yang tidak sempurna ya. Mungkin ada keliru, mohon masukan-masukan dari kawan-kawan. Di komen aja ya. Kita sama-sama sharing, sama-sama berbagi ilmu ya, mudah-mudahan kita berusaha mencapai kesempurnaan, walaupun kita tidak sempurna ya, mungkin tidak sampai sempurna dengan Rasulullah, tapi kita berusaha mencapai kesempurnaan, wajib kita berusaha. Demikian rekan-rekan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.